Pernahkah kamu merasa aneh dengan hidup ini? Semakin kamu berusaha menjadi orang yang baik, justru semakin banyak orang yang menjauh tanpa alasan yang jelas. Semakin kamu tulus membantu, semakin sering niatmu dipertanyakan, bahkan dianggap punya maksud tersembunyi. Dan yang paling menyakitkan, ketika kamu benar-benar tidak mengharapkan apapun, justru disitulah kamu sering dimanfaatkan tanpa rasa bersalah. Di titik itu kamu mulai diam lebih sering. Bukan karena tidak peduli, tapi karena lelah menjelaskan hal yang sebenarnya sudah jelas di hatimu. Kamu mulai bertanya pelan dalam dirimu sendiri, apakah selama ini kamu salah menjadi orang baik? Apakah dunia ini memang lebih menghargai mereka yang dingin, yang menjaga jarak, yang tidak terlalu peduli pada siapapun? Atau mungkin kamu hanya berada di lingkungan yang belum mampu memahami arti ketulusan yang kamu bawa? Perasaan itu tidak sederhana. Ada campuran kecewa, lelah, bingung, dan sedikit rasa ingin menyerah. Kamu ingin tetap menjadi dirimu sendiri, tapi di sisi lain kamu juga tidak ingin terus-menerus terluka. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin kamu sadar bahwa luka itu bukan berasal dari kebencian yang terang-terangan, melainkan dari sikap diam, dari perlakuan kecil yang berulang, dari cara orang memandangmu seolah kebaikanmu adalah sesuatu yang bisa dipakai sesuka hati. Itu yang membuatmu lelah, bukan karena kamu tidak kuat, tapi karena kamu terus memberi tanpa tahu kapan harus berhenti. Dan hari ini, mungkin kamu sedang berada di titik itu, titik di mana kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, bukan karena kamu berubah, tapi karena dunia di sekitarmu terasa semakin asing. Namun sebelum kamu memutuskan untuk berubah menjadi orang yang bukan dirimu, ada satu hal yang perlu kamu pahami. Bahwa tidak semua kebaikan akan diterima dengan cara yang sama. Dan tidak semua orang siap berhadapan dengan seseorang yang tulus tanpa kepentingan. Karena di dunia yang terbiasa dengan kepura-puraan, kejujuran seringkali terasa mengganggu. Dan di tengah semua itu, kamu tetap berdiri dengan caramu sendiri, meski pelan, meski lelah, tapi tetap bertahan. Menjadi orang baik seringkali terlihat sederhana dari luar. Seolah itu hanya tentang bersikap ramah, membantu ketika diminta, dan tidak menyakiti siapapun. Namun yang tidak banyak orang tahu, kebaikan yang sesungguhnya justru lahir dari proses yang tidak mudah. Kamu harus menahan ego ketika disalahpahami. Kamu harus memilih diam ketika kata-kata bisa melukai. Kamu harus tetap memberi, bahkan ketika kamu sendiri sedang tidak punya banyak. Dan disitulah letak beratnya. Karena menjadi baik bukan hanya soal tindakan, tapi tentang keputusan yang terus diulang setiap hari. Keputusan untuk tetap tenang ketika dipancing emosi. Keputusan untuk tetap jujur ketika kebohongan terasa lebih menguntungkan. Keputusan untuk tetap peduli meskipun kamu tahu tidak semua orang akan menghargainya. Itulah yang membuatmu berbeda. Dan seringkali perbedaan itu tidak selalu disambut dengan baik. Ada orang yang merasa tidak nyaman melihatmu tetap sabar di situasi yang membuat mereka marah. Ada yang merasa terganggu ketika kamu memilih jujur di tengah kebiasaan yang penuh kepura-puraan. Dan tanpa mereka sadari kebaikanmu menjadi seperti cermin. Cermin yang memantulkan hal-hal yang selama ini mereka hindari dari diri mereka sendiri. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tapi karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada sesuatu yang belum mampu mereka capai. Dan dari situlah, perlahan muncul jarak yang tidak selalu bisa dijelaskan. Bukan karena kamu berubah, tapi karena mereka tidak siap melihat seseorang tetap teguh dalam kebaikan di dunia yang sering memilih jalan sebaliknya. Ada hal yang sering tidak disadari ketika kamu memilih untuk tetap menjadi baik di dunia yang tidak selalu ramah. Bahwa tidak semua orang akan melihat kebaikanmu sebagai sesuatu yang indah. Sebagian justru melihatnya sebagai ancaman yang halus. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu menunjukkan sesuatu yang mereka tahu seharusnya bisa mereka lakukan, namun tidak mereka pilih. Ketika kamu tetap tenang dalam konflik, ada yang merasa tersindir oleh ketenangan itu. Ketika kamu memilih jujur, ada yang merasa tidak nyaman karena itu menyingkap kebiasaan yang selama ini mereka tutupi. Dan ketika kamu tetap tulus tanpa pamrih, ada yang merasa bingung, karena mereka terbiasa hidup dengan perhitungan. Di titik ini kamu mungkin mulai melihat perubahan sikap dari orang-orang di sekitarmu. Yang dulu dekat, perlahan menjaga jarak. Yang dulu terbuka, mulai bersikap dingin tanpa alasan yang jelas. Dan yang paling membingungkan, kamu tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Itulah yang sering membuatmu mempertanyakan diri sendiri.
Padahal kenyataannya bukan kamu yang berubah menjadi masalah. Kamu hanya berada di tengah orang-orang yang belum siap menerima standar kebaikan yang kamu jalani. Karena tidak semua orang siap berhadapan dengan seseorang yang konsisten dalam nilai. Dan ketika mereka merasa tidak mampu menyamai itu, sebagian memilih untuk menjauh, bahkan tanpa mereka sadari alasannya. Kamu mungkin tidak pernah berniat untuk membuat siapapun merasa tersayangi atau tidak nyaman. Sejak awal yang kamu lakukan hanya mencoba hidup dengan cara yang menurutmu benar, sederhana, dan tidak merugikan orang lain. Kamu tidak merasa lebih baik dari siapapun, tidak juga merasa lebih tinggi. Namun anehnya, di mata sebagian orang, sikap itu justru terlihat seperti sesuatu yang mengancam. Bukan karena kamu menyerang mereka secara langsung, tetapi karena kehadiranmu tanpa sadar membongkar sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat. Ketika kamu tetap jujur, mereka merasa kebohongan mereka terlihat jelas. Ketika kamu tetap tenang, mereka merasa kemarahan mereka menjadi berlebihan. Dan ketika kamu tetap tulus, mereka merasa semua kepura-puraan yang mereka bangun menjadi tidak berarti. Disitulah konflik yang sebenarnya terjadi, bukan di luar tapi di dalam diri mereka sendiri. Dan sayangnya, tidak semua orang cukup berani untuk mengakui hal itu. Sebagian memilih jalan yang lebih mudah, yaitu menjauh, meremehkan, atau bahkan membenci tanpa alasan yang jelas. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka belum siap berhadapan dengan kenyataan tentang diri mereka sendiri. Kamu mungkin akan merasakan perubahan sikap itu secara perlahan. Dari yang awalnya hangat menjadi dingin, dari yang awalnya dekat menjadi terasa asing. Dan semua itu terjadi tanpa penjelasan yang benar-benar jujur. Hal seperti ini bisa membuatmu bingung dan lelah secara emosional, karena kamu terus mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, sementara jawabannya tidak pernah datang secara langsung. Namun di titik ini penting untuk kamu sadari satu hal, bahwa tidak semua jarak yang tercipta adalah kesalahanmu. Tidak semua perubahan sikap orang lain adalah akibat dari sesuatu yang kamu lakukan. Terkadang kamu hanya menjadi bagian dari proses mereka menghadapi dirinya sendiri. Dan dalam proses itu kamu mungkin terlihat seperti masalah, padahal kamu hanyalah cermin yang terlalu jujur untuk mereka hadapi. Di titik ini kamu mulai belajar sesuatu yang tidak selalu nyaman untuk diterima. Bahwa menjadi baik tidak selalu berarti akan diterima. Bahwa ketulusan tidak selalu berujung pada penghargaan. Dan bahwa niat baik, sebersih apapun itu, tetap bisa disalahartikan oleh orang yang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan hal yang mudah untuk dipahami, apalagi diterima dengan lapang. Karena sejak awal kita diajarkan bahwa kebaikan akan selalu kembali sebagai kebaikan. Namun realitanya tidak sesederhana itu. Ada orang yang melihat kebaikan sebagai peluang untuk memanfaatkan. Ada yang menganggapnya sebagai kelemahan yang bisa ditekan. Dan ada juga yang justru merasa terganggu karena mereka tidak terbiasa berada di dekat seseorang yang tidak bermain peran. Disinilah kamu mulai dihadapkan pada pilihan yang diam-diam menguras energi. Tetap menjadi dirimu sendiri atau perlahan berubah agar lebih mudah diterima. Dan jujur saja, pilihan kedua sering terasa lebih mudah. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan dirimu. Tidak perlu lagi menahan rasa kecewa ketika tidak dihargai. Cukup menyesuaikan diri, dan semuanya akan terasa lebih ringan di permukaan. Namun jauh di dalam, ada sesuatu yang perlahan hilang. Rasa jujur terhadap diri sendiri. Rasa damai yang dulu kamu rasakan ketika melakukan sesuatu tanpa beban. Dan semakin lama kamu mengabaikan itu, semakin kamu merasa asing dengan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, yang membuatmu lelah bukanlah dunia di luar, tapi pertarungan di dalam dirimu sendiri, antara tetap menjadi dirimu atau menjadi versi yang lebih diterima, namun tidak lagi terasa nyata. Namun disinilah banyak orang tanpa sadar mulai mengambil langkah yang keliru. Ketika rasa lelah itu memuncak, kamu mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan berubah. Bukan berubah menjadi lebih baik, tetapi berubah menjadi lebih diterima. Kamu mulai menahan dirimu untuk tidak terlalu peduli. Mulai mengurangi kebaikan yang dulu kamu berikan dengan tulus. Mulai berpura-pura tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasakan. Semua itu kamu lakukan bukan karena itu dirimu, tapi karena kamu ingin berhenti merasa terluka. Awalnya terasa seperti solusi. Kamu jadi lebih aman, tidak lagi terlalu kecewa, tidak lagi terlalu berharap. Namun perlahan ada bagian dari dirimu yang mulai terasa hilang. Kamu menjadi lebih dingin, tapi bukan lebih damai. Kamu menjadi lebih tertutup, tapi bukan lebih kuat.
Dan yang paling terasa, kamu mulai kehilangan hubungan yang jujur dengan dirimu sendiri. Padahal yang sebenarnya perlu kamu ubah bukanlah siapa dirimu. Bukan kebaikanmu yang salah. Bukan ketulusanmu yang berlebihan. Yang perlu kamu pelajari adalah kemana kebaikan itu diberikan. Kepada siapa kamu membuka dirimu. Dan kapan kamu harus berhenti memberi. Karena menjadi baik tanpa batas bukanlah kekuatan, melainkan celah yang akan terus dimanfaatkan. Disinilah kamu mulai memahami bahwa menjaga diri bukan berarti menjadi jahat. Menjaga jarak bukan berarti kehilangan empati. Dan mengatakan cukup bukan berarti kamu berhenti menjadi orang baik. Justru di titik itulah kebaikanmu mulai memiliki arah. Tidak semua orang pantas menerima kebaikanmu dalam bentuk yang sama. Ini bukan tentang menjadi pelit dalam berbuat baik, tapi tentang memahami bahwa setiap orang memiliki kapasitas dan niat yang berbeda. Ada yang benar-benar menghargai, ada yang sekadar menerima, dan ada juga yang hanya mengambil tanpa pernah berpikir untuk memberi kembali. Jika kamu terus memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, kamu akan terus kelelahan tanpa arah. Bukan karena kamu terlalu baik, tapi karena kamu tidak memberi batas. Kamu mungkin terbiasa mengatakan tidak apa-apa, bahkan ketika hatimu sebenarnya keberatan. Terbiasa mengalah, meski itu membuatmu merasa kecil. Terbiasa memahami orang lain tanpa pernah benar-benar dipahami. Dan tanpa kamu sadari, itu membentuk pola yang membuat orang lain melihatmu sebagai seseorang yang akan selalu ada apapun yang terjadi. Padahal kamu juga manusia. Kamu juga punya batas, punya lelah, punya titik di mana kamu ingin dihargai. Disinilah kamu mulai belajar membedakan siapa yang layak kamu perjuangkan dan siapa yang cukup kamu perlakukan dengan jarak. Ada orang yang cukup kamu beri senyum tanpa harus membuka seluruh cerita hidupmu. Ada yang cukup kamu bantu sekali tanpa harus selalu siap setiap saat. Dan ada juga yang harus kamu lepaskan bukan karena kamu membenci mereka, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Menjadi baik tidak berarti harus selalu hadir untuk semua orang. Kebaikan yang sehat selalu memiliki batas yang jelas. Batas yang bukan untuk menjauhkan tapi untuk melindungi. Karena tanpa batas, kebaikan bisa berubah menjadi beban yang perlahan menghancurkanmu dari dalam. Kamu tidak lemah karena memilih untuk tetap menjadi baik di tengah dunia yang seringkali keras. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kekuatan yang tidak selalu terlihat, tapi sangat dalam. Tidak semua orang mampu menahan diri ketika emosi memuncak. Tidak semua orang mampu memilih diam ketika memiliki kesempatan untuk membalas. Dan tidak semua orang mampu tetap jujur ketika kebohongan terasa jauh lebih mudah dan menguntungkan. Apa yang kamu lakukan selama ini bukan hal kecil. Itu adalah latihan kesabaran yang terus-menerus. Latihan mengendalikan diri di saat hati ingin bereaksi. Latihan untuk tetap tenang ketika keadaan tidak berpihak. Dan semua itu membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar meluapkan emosi. Masalahnya, kekuatan seperti ini jarang terlihat oleh orang lain. Karena dunia lebih mudah mengakui sesuatu yang keras, yang terlihat, yang bisa dibuktikan secara langsung. Sementara ketenangan, kesabaran, dan ketulusan sering dianggap biasa saja. Padahal justru disitulah letak kedewasaan seseorang. Kamu mungkin tidak dipuji karena mampu menahan amarah. Tidak dihargai karena memilih untuk tidak menyakiti balik. Tapi itu tidak membuat apa yang kamu lakukan menjadi tidak berarti. Karena pada akhirnya, yang sedang kamu bangun bukanlah citra di mata orang lain, melainkan karakter di dalam dirimu sendiri. Dan karakter itulah yang akan tetap ada, bahkan ketika tidak ada satupun orang yang melihat atau mengakui. Akan selalu ada orang yang salah paham terhadapmu, sebaik apapun kamu mencoba menjelaskan. Akan selalu ada yang menilai hanya dari potongan kecil yang mereka lihat, tanpa benar-benar mengenal siapa dirimu secara utuh. Dan di titik tertentu kamu akan menyadari bahwa tidak semua hal perlu kamu luruskan. Karena semakin kamu berusaha menjelaskan kepada orang yang memang tidak ingin memahami, semakin kamu menguras energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk hal yang lebih penting. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihatmu, tidak bisa memaksa mereka untuk mengerti niatmu, dan tidak bisa memastikan bahwa semua orang akan adil dalam menilai. Namun kamu selalu punya kendali atas satu hal. Bagaimana kamu tetap bersikap di tengah semua itu. Disinilah kamu mulai belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti. Bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu mulai memilih di mana kamu menaruh perhatian.
Kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada mereka yang sejak awal sudah menutup diri. Kamu berhenti mengejar pengakuan dari orang yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Dan perlahan kamu mulai merasa lebih ringan. Karena ternyata sebagian besar beban itu bukan berasal dari apa yang orang lain lakukan, melainkan dari keinginanmu sendiri untuk selalu diterima oleh semua orang. Padahal itu tidak pernah menjadi sesuatu yang bisa kamu capai sepenuhnya. Dan ketika kamu akhirnya menerima itu, ada ketenangan yang mulai tumbuh. Ketenangan yang tidak bergantung pada penilaian siapapun. Ketenangan yang membuatmu tetap berdiri teguh, bahkan ketika orang lain memilih untuk tidak memahami. Pelan-pelan tanpa kamu sadari, hidup mulai mempertemukanmu dengan orang-orang yang berbeda. Bukan lagi mereka yang hanya datang ketika butuh, lalu pergi ketika selesai. Tapi mereka yang benar-benar melihatmu sebagai manusia, bukan sebagai tempat untuk bergantung tanpa batas. Mereka mungkin tidak banyak, bahkan jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Namun kehadiran mereka terasa jauh lebih cukup dibanding keramaian yang dulu pernah kamu miliki. Di dekat mereka, kamu tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menahan diri untuk terlihat kuat, dan tidak perlu menjelaskan panjang lebar hanya agar dimengerti. Karena mereka memahami bukan hanya dari kata-katamu, tapi dari caramu bersikap. Mereka menghargai ketulusanmu, bukan memanfaatkannya. Mereka menjaga kepercayaanmu, bukan mengujinya. Dan yang paling penting, mereka tidak membuatmu merasa lelah hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Di titik ini, kamu mulai mengerti sesuatu yang dulu mungkin tidak kamu sadari. Bahwa selama ini bukan kamu yang terlalu baik. Kamu hanya berada di tempat yang salah, di lingkungan yang tidak tahu bagaimana menghargai hal yang tulus. Dan ketika akhirnya kamu berada di tempat yang tepat, semuanya terasa berbeda. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu tetap menjadi dirimu, dan akhirnya dikelilingi oleh orang yang mampu melihat itu sebagai sesuatu yang berharga. Jangan biarkan dunia yang keras perlahan mengikis sisi lembut yang kamu miliki. Karena justru disitulah letak nilai dirimu yang sebenarnya. Di tengah banyaknya orang yang memilih bersikap dingin, penuh perhitungan, dan hanya peduli pada kepentingan sendiri, kamu masih memilih untuk peduli. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah keberanian yang tidak semua orang punya. Mungkin kebaikanmu tidak selalu terlihat, tidak selalu dihargai, bahkan seringkali dianggap biasa saja, seolah tidak ada yang istimewa. Namun kebaikan tidak pernah benar-benar hilang begitu saja. Ia selalu meninggalkan jejak, meskipun tidak selalu kembali dalam bentuk yang sama atau dari orang yang sama. Yang terpenting, kebaikan itu membentuk dirimu dari dalam, membuatmu tetap jujur pada nilai yang kamu pegang, membuatmu tetap manusia di saat banyak orang mulai kehilangan arah. Kamu tidak perlu menjadi keras hanya karena dunia terasa kasar. Kamu tidak perlu berubah menjadi dingin hanya karena pernah disakiti. Yang kamu butuhkan bukan kehilangan kebaikan itu, tapi belajar menjaganya dengan lebih bijak, menempatkannya di tempat yang tepat, memberikannya kepada orang yang tepat, dan menahannya ketika situasi memang tidak layak untuk itu. Karena pada akhirnya bukan dunia yang menentukan siapa dirimu, tapi pilihanmu sendiri untuk tetap menjadi seseorang yang kamu hormati, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau memuji. Jadi jika hari ini kamu merasa dibenci hanya karena kamu memilih untuk tetap menjadi orang yang baik, cobalah berhenti sejenak dan lihat semuanya dengan lebih tenang. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk memahami bahwa tidak semua orang memiliki kedalaman yang sama dalam melihat ketulusan. Apa yang kamu lakukan mungkin tidak selalu dimengerti, tapi itu tidak membuatnya menjadi salah. Kebaikanmu tetap bernilai bahkan ketika tidak ada yang mengakuinya. Namun di saat yang sama kamu juga perlu mengingat bahwa dirimu sendiri adalah tanggung jawab utamamu. Menjadi baik tidak berarti harus terus bertahan di tempat yang melukai, tidak berarti harus selalu memberi tanpa batas, dan tidak berarti harus mengorbankan dirimu hanya untuk mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Belajarlah untuk tetap peduli tanpa kehilangan arah. Belajarlah untuk tetap tulus tanpa melupakan batas. Karena disitulah keseimbangan yang sebenarnya. Disitulah kamu bisa tetap menjadi baik tanpa harus terus merasa terluka. Dan jika kamu pernah berada di titik ini, merasa lelah, merasa tidak dimengerti, atau bahkan merasa ingin berhenti menjadi dirimu sendiri, percayalah kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang diam-diam merasakan hal yang sama. Dan mungkin melalui narasi ini, kamu bisa mulai melihat bahwa apa yang kamu alami bukanlah kelemahan,
melainkan bagian dari proses menjadi lebih kuat dan lebih sadar. Jika cerita ini terasa dekat dengan hidupmu, kamu boleh berhenti sejenak, tarik napas, dan izinkan dirimu merasa. Dan jika kamu ingin terus belajar memahami hidup dengan cara yang lebih tenang, lebih jernih dan lebih kuat, kamu bisa tetap di sini bersama kita.